Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya akan mengangkat tema tentang musyahadah, yaitu penyaksian dengan mata hati tentang ilmu Allah, tentang suatu makna pada suatu benda, yang mana seringkali kita melihat kajian-kajian tentang makrifat, biasanya seseorang ustadz ataupun seorang alim ulama menjelaskan tentang musyahadah, yaitu menyaksikan Allah, melihat Allah dengan mata hati pada setiap sesuatu. Tetapi belum ada yang menjelaskan secara detail bagaimana yang dimaksud dengan melihat Allah pada segala sesuatu. Untuk itu, saya akan menceritakan kisah nyata tentang seorang hamba Allah di zaman modern sekarang ini yang mengalami musyahadah, menyaksikan suatu makna pada suatu bentuk yang dilihatnya. Perlu diketahui, ma'rifatullah itu yaitu ilmu mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah bisa juga disebut seorang yang arif billah. Orang yang mengenal Allah karena pertolongan Allah. Sadar bahwa dia dimampukan mengenal Allah karena Allah sendirilah yang memberi karunia sehingga orang tersebut mampu mengenalnya, bukan mengenal dengan dirinya sendiri. Itu yang disebut arif billah. Seorang yang ma'rifat pastilah harus memahami tentang syariat Allah, yaitu tentang Al-Quran dan hadis. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, beliau mengatakan bahwa tidak akan tersesat selamanya kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, orang yang disebut ma'rifatullah atau orang yang arif billah pastilah memahami ilmu syariat, dipahami dengan benar, lalu diamalkannya. Nah, yang biasa disebut dalam bahasa tasawuf yaitu tarekat, ya, dijalankan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan niat yang benar, cara yang benar, dan hakikatnya amalan itu ditujukan kepada Allah semata-mata. Seperti halnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, di mana Allah taala berfirman, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku." Ma'rifat itu sendiri ada dua macam. Ma'rifat umum yaitu biasa disebut dengan awaluddin ma'rifatullah, yang artinya awal beragama adalah mengenal Allah. Ma'rifat umum ini mengenal Allah dengan jalan belajar memahami Al-Quran dan hadis, yaitu mengenal Allah dengan sarana belajar atau menimba ilmu secara tekstual. Jadi belajar atas sesuatu yang nampak secara lahir, lalu mengamalkannya dalam berkehidupan. Biasanya hal ini masih disebut orang yang salik, yaitu orang yang dalam perjalanan menuju kepada kedekatan kepada Allah. Yang mana perjalanan menuju kedekatan kepada Allah itu disebut suluk. Jadi pelakunya disebut salik, sedangkan aktivitas menuju kedekatan kepada Allah disebut suluk. Kebanyakan para salik ini di dalam mengamalkan ilmu syariat belum adanya zauq, ya, belum ada adanya rasa di dalam hati. Rasa yang bagaimana? Hadirnya hati akan Allah Subhanahu wa taala di dalam semua aktivitasnya, semua amalnya. Sehingga dengan tidak adanya zauq tersebut tidak menambah kebaikan dari amal-amal yang dia kerjakan, malah semakin jauh kepada Allah.
Kok bisa begitu? Karena para salik ini hatinya masih kotor, masih bercampur kotoran-kotoran, dosa, noda-noda hitam. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa pada badan itu ada segumpal daging, di mana segumpal daging itu jika kotor, maka jika rusak, maka rusaklah seluruh anggota badan. Yang maknanya jika kolbu itu rusak, maksudnya hati yang rusak itu tertutupi karena titik-titik hitam karena dosa yang dilakukannya. Sehingga dosa-dosa tersebut menutupi hati, ya, akhirnya melahirkan amal-amal lahiriah yang disertai dengan perbuatan tercela. Seperti hanya di dalam hadis Nabi dikatakan bahwa ada orang dermawan yang melakukan ketaatan, mendermakan sebagian hartanya atau banyak hartanya itu dengan niatan supaya ingin dipuji oleh manusia, bukan kepada Allah semata-mata. Akhirnya amal sedekahnya tidak diterima oleh Allah sehingga dimasukkan ke neraka. Begitu juga qori, orang ahli baca Al-Quran, di mana dia pintar membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, tapi niatannya untuk dirinya sendiri supaya disebut orang yang ahli baca Al-Quran. Akhirnya Allah juga nggak menerima amalnya seperti itu, dimasukkanlah kepada neraka juga. Begitu juga dengan orang alim, orang berilmu. Dia berilmu bukan untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk mengabdi kepada Allah, melainkan ingin disebut orang alim. Akhirnya juga masuk neraka, walaupun sudah melakukan ketaatan, tapi disertai perbuatan tercela. Nah, itulah kekurangan para salik, ya, ketika dalam mengamalkan suatu amalan dari ilmu syariat, masih ada keakuan dalam beramal, sehingga ada peluang-peluang ingin menampakkan keakuannya bahwa seolah-olah amal itu dilakukan oleh dirinya sendiri, bukan dari Allah Ta'ala. Sehingga timbullah rasa ujub atau bangga diri di dalam diri mereka yang beramal. Sikap ria atau pamer, sikap sombong, menolak nasihat baik karena merasa dirinya lebih pintar, takabur, merendahkan orang lain, berkata-kata, melampaui batas. Sehingga amalnya walaupun banyak, membawa dampak keburukan bagi mereka. Itu yang sering terjadi kepada orang yang masih duduk di makom ma'rifat umum, yaitu disebut salik. Sedangkan ma'rifat yang kedua yaitu ma'rifat khusus. Ma'rifat khusus ini orang yang mengenal Allah tentunya sama dengan ilmu syariat. Tapi bedanya mereka mengenal bukan dengan hawa nafsunya. Mereka belajar bukan dengan hawa nafsunya. Mereka mengenal Allah dengan Allah itu sendiri, yang ditandai dengan adanya zauq atau rasa ketika mengamalkan ilmu syariat Allah. Dan pada kedudukan ini hanya ada dua makom atau dua kedudukan, yaitu makom fana dan makom bako. Barang siapa ketika sudah mendapatkan salah satu makom di atas, maka akan terjadi pada dirinya itu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang memusuhi waliku, maka aku mengumumkan perang terhadapnya dariku. Tidak ada yang paling aku cintai dari seorang hamba kecuali beribadah kepadaku dengan sesuatu yang telah aku wajibkan kepadanya. Adapun jika hambaku selalu melaksanakan perbuatan sunnah, niscaya aku akan mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Aku menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya. Menjadi tangan yang dia memukul dengannya. Menjadi kaki yang dia berjalan dengannya. Jika dia memohon kepadaku, niscaya akan aku berikan, dan jika dia minta ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni. Dan jika dia minta perlindungan kepadaku, niscaya akan aku lindungi. Ya.
Makna hadis qudsi ini sangat mendalam, akan susah dipahami secara tekstual, mudah dipahami oleh orang-orang yang sudah mendapatkan musyahadah dari Allah, yaitu penyaksian dengan mata hati. Ya, seperti hanya pada kalimat yang tadi saya bacakan, yaitu maka aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Aku di sini itu adalah Allah. Jadi Allah lah yang menjadi pendengarannya si manusia tersebut. Bukan berarti Allah masuk ke dalam diri manusia, bukan. Tetapi secara hakikat. Jadi ketika seorang hamba Allah mendapati makom, bakok misalkan, pendengarannya itu dengan ilmu Allah. Sehingga dia mendengar suatu hal yang juga didengar oleh orang awam, tapi ada makna di dalamnya, ada hikmah-hikmah di dalamnya, ada ilmu hakikat di dalam pendengarannya. Begitu juga ketika melihat dengan ilmu Allah. Ya. Oleh karena itu, saya akan berikan contoh setelah ini. Jadi intinya hadis tersebut ya, adalah gerak dan diamnya dengan af'alnya, yaitu gerak dan diamnya dengan perbuatan Allah. Ketika melihat segala sesuatu dan mendengar segala sesuatu, melihat Allah, melihat dalam tanda kutip, melihat dengan mata batin. Sehingga orang semacam ini mendapatkan ilmu laduni dari Allah. Yang dimaksudkan ilmu laduni adalah ilmu tanpa belajar, ilmu yang didapatkan dari Allah kepada batinnya. Jadi ketika dia memandang dan mendengar, mendapatkan hikmah-hikmah yang tidak didapati orang lain dengan belajar. Ya, ilmu laduni tidak didapat dengan ilmu membaca. Tidak. Jadi hikmah-hikmah dari apa yang dilihatnya, dari apa yang didengarnya, itu didapat dari Allah langsung. Karena apa? Dia mengamalkan ilmu syariatnya dengan kaidah, dengan cara yang benar, dengan niat yang benar, sehingga mendapatkan hakikat segala sesuatu. Jadi karena pengabdiannya tulus kepada Allah, akhirnya mendapatkan karunia sebesar itu. Ya. Di hal tersebut ya, adalah kemampuan memahami makna. Dari pada suatu bentuk terlihat makna. Seperti hanya yang dikatakan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Wali Kutub dalam kitab beliau berkata, yang dilihat makna, bukan bentuk. Jadi itu yang dimaksudkan kasyaf maknawi. Jadi terhijab, tersingkap, terbuka makna-makna atas segala sesuatu yang didengarnya maupun yang dilihatnya. Lalu bagaimana contohnya dalam hal ini? Jadi musyahadah kisah nyata di akhir zaman sekarang ini, saya akan menceritakan seorang hamba Allah yang bernama si Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Karena Fulan ini sebenarnya tidak ingin dikenal, melainkan dia hanya ingin mengenalkan ilmu Allah kepada umat manusia supaya memahami bagaimana musyahadah yang sebenarnya. Jadi Fulan ini hidup di zaman kita yang sekarang, di akhir zaman, bukan di zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika Fulan ini masuk ke toilet, dia duduk di jamban, ya. Ketika pegang selang ya, yang ada airnya, ketika menyiram ke arah lantai, dia main-mainin selang air itu, ditekan, dibuka. Ya, jadi yang ditekan itu ujung selang itu. Yang ditekan ujung selang ketika selang itu mengeluarkan air. Anda mungkin pernah ketika menyiram tanaman di suatu taman, selang dialirkan melalui air dialirkan melalui selang, ketika keran itu dibuka,
ketika ujung keran yang mengalirkan air itu tidak kita tekan dengan jari, maka airnya landai keluarnya, ya, tidak kencang. Tetapi ketika ujung selang itu ditekan dengan jari kita, maka airnya itu akan mengeluarkan semburan yang kuat, yang kencang, sehingga jangkauan air keluar dengan jangkauan yang jauh. Ketika Fulan melihat hal itu, Allah langsung memberi hikmah di dalam batinnya, sehingga Fulan ditampakkan suatu makna tentang hadis Nabi Muhammad SAW maupun ayat yang ada di Al-Quran. Lalu apa yang nampak pada aktivitas menekan dan melepasnya selang air tersebut? Ya, terdapat di dalam hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah, beliau SAW bersabda, manusia yang paling dahsyat cobaannya adalah para anbiya. Kemudian orang-orang serupa, lalu orang-orang yang serupa, seseorang itu diuji menurut ukuran agamanya. Jika agamanya kuat, maka cobaannya pun dahsyat. Dan jika agamanya lemah, maka ia diuji menurut agamanya. Jadi, itu yang ditampakkan ya, kepada si Fulan. Jadi nabi-nabi itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Dengan ma'rifatnya, dengan ilmu pengetahuannya, ilmu mengenalnya kepada Allah. Sangat tinggi, sangat banyak ilmunya. Sehingga dengan kadar agamanya itu, Allah menguji dengan ujian yang dahsyat, yang besar, yang tinggi, lebih tinggi daripada orang-orang lain yang bukan nabi. Lalu hadis yang lain disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, sesungguhnya besarnya pahala tergantung pada besarnya ujian. Dan jika Allah mencintai suatu kaum, dia pasti menguji mereka. Siapa yang ridho, maka baginya keridhaan Allah. Dan siapa yang murka, maka baginya kemurkaan Allah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Agar mudah dipahami, bagaimana cara mengetahui makna pada selang air itu, sehingga bisa saya uraikan sebagai berikut. Saat selang air tidak ditekan, air yang keluar adalah semburan air yang landai. Saya ulangi, saat selang air tidak ditekan dengan jari-jari, air yang keluar adalah semburan air yang landai. Itu adalah analogi atau gambaran seorang muslim yang kadar agamanya kurang. Yang dimaksud agamanya kurang adalah kurang tauhidnya kepada Allah, kurang imannya, kurang pengetahuannya tentang Allah, yaitu kurang memahami syariat Allah, dan sehingga kurang amal baiknya. Orang seperti itu diuji oleh Allah dengan ujian yang ringan. Sedangkan saat selang air ditekan dengan jari, keluarlah semburan air yang kencang dan jauh jangkauannya. Itu adalah analogi atau gambaran orang yang memiliki kadar agama yang kuat atau tinggi, ya, yang maknanya tauhidnya kuat, imannya kokoh dalam segala keadaan, ilmu tentang Allah sangat banyak, yang dimaksud adalah ma'rifatnya tinggi, amalnya disertai dengan musyahadah, yaitu dengan menyaksikan dengan mata hati, semua gerak diamnya bersama ilmu Allah. Sehingga orang semacam itu, dengan kedudukan seperti itu diuji dengan ujian yang berat oleh Allah. Seperti hanya para Rasul, Nabi, dan para wali Allah. Kesimpulannya, hasil musyahadah atau penyaksian dengan mata batin dari selang air saat ditekan dan tidak ditekan itu, Fulan mendapatkan hikmah tentang af'alnya. Ya. Maksudnya perbuatan Allah, tentang perbuatan Allah, tentang asma Allah, dan tentang sifat Allah yang maha bijaksana yang tertuang pada ayat di dalam Al-Quran. Di mana beberapa ayat yang bisa saya sebutkan pada surah Al-Baqarah ayat 286, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ya.
pada surat Al-An'am ayat 132, dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Seperti itulah saudara-saudariku muslimin muslimat mukmin mukminat yang disebut zikir tanpa huruf tanpa suara. Jadi zikir tanpa huruf tanpa suara. Zikir fulan tersebut tanpa menyebutkan kalimat thayyibah pada lisannya karena fulan ada di WC. Haram hukumnya ya berzikir dengan lisan di dalam WC. Nah, tapi dia mengingat Allah, langsung diberikan suatu makna pada bentuk yang dilihatnya. Ketika Allah memperlihatkan selang dan air yang mana itu adalah ciptaan Allah secara hakikat, yang diciptakan melalui manusia-manusia yang diberi ilmu oleh Allah, akhirnya ada selang dan air tersebut. Ya. Air ciptaan Allah, selangnya hakikatnya Allah yang menciptakan. Yang diperantarakan kepada manusia yang diberi ilmu, sehingga air yang ada di dalam bumi keluar melalui selang, melalui kran, dan akhirnya fulan memegangnya, dan timbullah makna-makna ya, yang tadi saya sebutkan. Maka benarlah apa yang Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran pada surah An-Nisa ayat 126. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Hal di atas seperti yang dikatakan wali Allah, yaitu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab beliau, yaitu kitab Al-Hikam, di mana beliau berkata, orang-orang arif, yaitu orang yang mengenal Allah, yang memiliki kedudukan keabadian, mereka melihat makhluk sekaligus melihat Sang Khalik. Jadi melihat dalam tanda kutip, melihat dengan mata hati. Jadi orang-orang arif adalah orang yang memiliki makom atau kedudukan keabadian. Mereka melihat makhluk sekaligus melihat Sang Khalik. Mereka melihat Khalik tampak pada segala sesuatu dan berada di sana. Berada di sana bukan berarti zatnya ada di situ, tapi ilmunya, ya, perbuatannya, asma'nya, sifatnya. Jadi tetapi mereka tidak merasakan kefanaan diri dan inderanya. Orang yang kehendak dan syahwatnya hanya kepada Allah adalah orang yang telah meraih makom-makom atau kedudukan tersebut. Beliau juga berkata, sebetulnya perkara ini atau penyaksian mata hati adalah perkara yang tidak bisa diketahui kecuali dengan zauq atau rasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 86 tentang ilmu kasyaf, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Nah, seperti itu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, ya, contoh musyahadah di zaman modern ini. Ya, fulan mengalami hal itu di saat zamannya sekarang carut marut dengan fitnah, dengan perzinahan, dengan hoax atau hoax, dengan caci maki. Tapi fulan berusaha menjaga hatinya dengan melihat semua hal yang ditampakkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat sisi baiknya sehingga hatinya terjaga. Dan dengan rahmat Allah dia dimampukan seperti itu, maka akhirnya sampailah kepada kita semua seperti apa musyahadah itu. Semoga hal ini bermanfaat bagi Anda maupun saya. Semoga kita juga mendapatkan naungan dari Allah sehingga kita mampu mengenal Allah dengan ilmu Allah yang sebenarnya. Mari kita jadikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar menjadi lahan ibadah kepada Allah, sehingga kita menjadi orang yang ganjil di hadapan Allah yang Maha Ganjil. Apabila di video ini terdapat kebaikan, maka hakikatnya kebaikan itu adalah dari Allah semata-mata. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 79, bahwa semua kebaikan yang kita peroleh adalah dari sisi Allah.
Semoga hal ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.